Gadis tanpa pakaian dalam berlari dengan kaki telanjang. Gangster di belakang seperti sekawanan anjing liar. Sambil menggoda, sambil mengejar dengan santai. Gadis itu ketakutan setengah mati. Takut jatuh ke tangan para gangster ini. Dia berteriak minta tolong sambil berlari menuju desa. Adik laki-laki itu mendengar teriakan minta tolong dan berlari keluar dengan cepat. Dia memeluk saudara perempuannya dan menghentikannya di belakang. Tapi gangster sombong itu tidak menganggapnya serius. Setelah turun dari mobil, terus ganggu. Penduduk desa yang bergegas melihat kelompok bandit ini lagi. Terlalu takut untuk berbicara. Adik-adik yang putus asa dan tak berdaya. Kemudian dia dirobohkan oleh gangster itu. Bandit tertawa liar. Lalu aku akan membawa adikku pergi. Dalam keputusasaan, anak kecil itu mengeluarkan pisau. Tergores pemimpin bandit. Pemimpin bandit kecil itu sangat marah. Mengeluarkan pistol dan menembak bocah kecil itu di tempat. Melihat kematian, mereka tidak ingin membuatnya terlalu besar. Buru-buru pergi dari tempat kejadian. Gangster ini berasal dari perbatasan Rusia-Kazakh. Seorang pengedar narkoba. Mereka telah lama menindas penduduk desa dan melakukan kejahatan. Selain itu, mereka juga menyuap polisi setempat untuk berkolusi baik di dalam maupun di luar. Penduduk desa tidak berani berbicara. Anak kecil dibunuh secara brutal. Ayahnya Abdo sangat marah, tetapi penduduk desa menasihatinya untuk menanggungnya. Abdo tidak berdamai. Dengan sikap mencoba, laporkan situasi tersebut kepada petugas polisi setempat. Namun, yang tidak dia duga adalah itu. Pihak lain tidak hanya tidak mengejar kejahatan gangster tersebut. Sebaliknya, dia mengancam Abdo agar tidak membuat onar. Abdo kembali ke rumah dengan kecewa. Berencana untuk menyerah. Lagi pula, ada banyak bandit. Dan ada perlindungan resmi. Tidak ada yang bisa membantu mereka. Ayah Abdo sangat marah setelah mendengar ini. Dia bertanya pada Abdo, mungkinkah dia ditindas oleh bandit sepanjang waktu? Hidup begitu salah. Bisakah generasi mendatang dibebaskan dari bahaya? Abdo menundukkan kepalanya dan tetap diam. Akhirnya bapak tua itu memberinya ide. Biarkan dia menjual semua miliknya. Pergi ke Moskow untuk meminta bantuan dari Rusia. Nyatanya, layanan keamanan Rusia sudah memperhatikan organisasi perdagangan narkoba ini. Untuk waktu yang lama, sejumlah besar narkoba memasuki Rusia melalui perbatasan Rusia-Kazakhstan. Berdampak serius pada situasi lokal. Dinas keamanan Rusia juga melakukan penangkapan. Tapi kartel narkoba ini sangat licik. Setelah menjual narkoba, mereka akan segera melarikan diri kembali ke Kazakhstan. Ini mengganggu otoritas Rusia, tapi Anda tidak bisa melintasi perbatasan untuk menangkap orang. Security Service merasakan kedatangan Abdo. Mungkin menjadi peluang. Di bawah pengaturan resmi, Abdo menemukan Andre, seorang pensiunan agen. Dia dulunya berada di pasukan khusus Rusia, penembak jitu yang baik. Telah pergi jauh ke wilayah Kaukasus untuk melakukan banyak misi pembunuhan. Tapi di misi terakhir, tindakan mereka dikhianati oleh pengkhianat. Dan seorang rekan setim untuk menutupi kemunduran skuad. Ditangkap teroris, dibunuh di depan pasukan. Itu adalah peristiwa yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Andre. Itu adalah peristiwa yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Andre. Saya tidak bisa keluar dari bayang-bayang rekan satu tim saya terbunuh. Jadi saya memilih untuk pensiun dan menjauh dari perang. Setelah mengetahui bahwa Abdo ada di sini untuk membalas dendam atas si pembunuh, Andre dengan tegas menolak permintaan itu. Tepat saat dia hendak pergi, penjaga keamanan menghentikannya dan menunjukkan kepadanya video tentang seorang militan penyelundup narkoba. Video pembunuhan penduduk setempat. Mereka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan mengangkut narkoba ke Rusia. Jangan memberantas kanker ini. Ini akan membawa bencana yang lebih besar bagi orang-orang di kedua sisi perbatasan. Tapi kita tidak bisa mengirimkan pasukan reguler untuk menyerang melintasi perbatasan. Hanya dapat dikepung dan ditekan oleh pasukan militer swasta. Andre lelah dengan perang, tapi setelah mengetahui hal ini, dia masih merasa bahwa dia tidak bisa duduk diam. Tidak ada lagi, hanya untuk keadilan yang akan selalu tersimpan di hati para prajurit. Ketika Abdo mengetahui bahwa Andre menyetujui permintaannya, mata tak berdaya akhirnya mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Andre menemukan seorang kawan yang telah melalui hidup dan mati bersama. Meskipun mereka semua sudah pensiun dan menjalani kehidupan yang mudah, tapi rasa misi prajurit ditambah dengan persahabatan hidup dan mati mereka. Beberapa orang langsung menyetujui Andre, memutuskan untuk bergabung dalam aksi tersebut. Mereka melewati perbatasan sebagai turis, masuk ke Kazakhstan dengan lancar. Semua orang berkumpul dan berpisah. Pengadaan perlengkapan dan peralatan tempur. Saat membeli senjata malam itu, dia juga menjatuhkan sarangnya menjual senjata di sepanjang jalan. Setelah semuanya siap, beberapa orang berkendara ke desa Abdo. Agar tidak bocor angin, mereka pertama kali mengirim seseorang untuk memutuskan komunikasi di desa, memanfaatkan malam untuk menyelinap ke desa. Keesokan harinya mereka berpakaian seperti turis untuk mengamati medan, cari tahu pendapat penduduk desa setempat tentang para militan. Namun, karena penindasan bertahun-tahun, sebagian besar penduduk desa memiliki ketakutan yang mendalam terhadap angkatan bersenjata perdagangan narkoba. Mereka tidak percaya sama sekali hanya karena beberapa orang di depan mereka dapat menghancurkan angkatan bersenjata peredaran narkoba yang telah bercokol sejak lama. Jadi saya tidak ingin terlalu terlibat, agar tidak panas. Namun, yang tidak mereka duga adalah itu. Bahkan ada eyeliners yang ditanam oleh para militan di desa tersebut. Setelah mendengar pembicaraan mereka, berlari keluar desa semalaman untuk melapor kembali ke kamp. Untungnya, hal itu terlihat oleh anggota tim patroli. Suara tembakan terdengar saat mengikuti penangkapan. Suara melalui lembah. Dan ini juga menarik perhatian para militan.